Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di hadap-hadapan. Eh, Kali ini adalah kedua kali saya berjumpa dengan teman saya ini yang adik Dinda, gitu ya. Yang kemarin saya bilang saya 30 tahun main IO, dia bilang sama umurnya gitu. Waduh. Seumur Kak. Seumur sama IO Kak saya Members. gitu ya. Iya. Tapi luar biasanya karena ternyata ini dia setelah tahun ini akan menggelar yang namanya Prolog Fest yang kelima kali. Yang kelima kali. Kelima kali nih Prolog. Umurnya 6 tahun tapi bikinnya 5 kali. 5 kali. Nah, kalau teman-teman di Makassar pasti tahulah Prolog Fest itu adalah salah satu wadah ya. Kalau saya baca-baca wadah sebagai tempat teman-teman kreatif mengapresiasikan diri, gitu di bahasa kerennya gitu ya, mengekspresikan diri. Nah, sudah 5 kali digelar dan tahun ini tanggal 10 sampai 10, 11, 12, 13 akan digelar kembali di Akarena. Nah, kenapa di Akarena dan kenapa Juang masih kekeh dengan Prolog Fest-nya, kita mau kupas sedikit dan mudah-mudahan jadi informasi yang berguna buat teman-teman yang peduli terhadap perkembangan skena di Makassar. Nah, apa sebenarnya yang akan Juang sampaikan ke teman-teman bahwa inilah Prolog, apa sebenarnya itu? Prolog Fest, sorry. Prolog Fest, ya. Prolog Fest itu salah satu IP kita di Prolog Studio. Iya. Di Prolog sih. Berapa banyak IP di sana sekarang? Sana ada 4 Kak. Di 4. Label rekaman dan Riuh ya, Riuh Records. Terus Akademi, Akademi. Terus ada media alternatif namanya pemancar.com. Oke. Terus apa lagi? Prolog Fest lah. Prolog Fest untuk event. Kalau itu tempat ngantri-ngantri, Sailong itu beda. Nah, itu baru Kak, cuma dia nanti tuh kita rencananya mau bikin koperasi. Koperasi. Nah, koperasi itu di koperasi itu ada studio musik, ada karena kita kan sekarang punya 3 studio musik di Bira, di Bone sama di Makassar. Ya. Terus kita punya toko lagi mencoba namanya Microshop. Ya. Terus ada ada Sailong makanan gitu. Jadi kita mau bikin koperasi nanti di dalamnya ada unit-unit itu gitu. Ya. Jadi Sailong nanti juga akan dikembangkan. Saya juga agak unik juga. Iseng sih, itu kayak iseng sebenarnya. Cuma kayak kita kemarin kayak bagaimana kalau kita buat koperasi di dalamnya ada unit-unit bisnis yang maksudnya kayak bisnis harian lah gitu. Makan santai sambil dengar PH ya. Iya, kayak luar biasa. Nah, Prolog Fest sendiri. Iya. Apa sebenarnya selain ini kan pastinya Juang nitip sesuatu di Prolog Fest. Apa yang mau dibangun di situ sebenarnya? Sebenarnya yang paling kita concern di Prolog Fest itu adalah bagaimana di Makassar itu kita punya festival juga, satu dari beberapa festival yang ada, yang bisa memperlihatkan apa sih kesibukan Makassar dalam setahun gitu. Prolog Fest tuh pengen meng-capture kayak misalnya kayak siapa yang kemarin lagi dibahas di musik itu kita pengen ada di Prolog Fest. Siapa yang lagi dibahas di di film kita pengen ada di Prolog Fest. Siapa yang lagi dibahas di desain kita pengen ada di Prolog Fest gitu. Jadi semua kayak rangkuman kegiatan anak muda Makassar dalam setahun tuh ada di situ. Jadi ini di Prolog Fest yang kelima ini adalah rangkuman dari 2021 ke 2022 seperti itu. Iya, jadi kita pengennya begitu sebenarnya. Cuma kan dia berkembang gitu kan. Dia berkembang jadi sekarang malah agak serius jadinya kayak kita pelan-pelan kayak tadinya kan dia side projectnya di Prolog, sekarang malah jadi IP yang paling utama gitu. Malah dia yang menghidupkan IP lain gitu. Nah, ini yang bikin kita akhirnya serius gitu kan untuk di tahun 2021 itu. 2020 kan kita tidak ngapa-ngapain. Jadi baru serius tahun ini Prolog Fest? Iya, saya sebelumnya kan side project gitu. Bikin saya deh. Nah, tapi pas di 2020 tuh pandemi itu membuat kita duduk sebentar dan kita lihat kayaknya Prolog Fest tuh mesti berkembang lah gitu. Lebih akhirnya kita hire nih manajer itu, ada yang ngurusin head productionnya, ada yang mengurusi benar-benar bisnisnya, ada yang ngurusin programnya gitu-gitu Kak. Akhirnya jadi serius gitu akhirnya gitu Kak. Nah, kalau ditanya
apa yang dititipkan saya secara pribadi di Prolog ya bagaimana satu Prolog Fest mengcapture perkembangan anak muda di Makassar itu gitu. Kedua bagaimana musik itu diapresiasi gitu oleh orang-orang Makassar gitu. Nah, saya pikir sama dengan yang Kak Iko lakukan sebenarnya kan Kak Iko kan juga secara tidak sadar ada di semua IP-nya Prolog dari awal. Saya kayak pemancar kan kalau Kak Iko bantu di Madama dulu, karena dulu dia program radio. Terus Prolog Fest juga yang susun dulu kita bikin award itu kan ada Kak Iko juga gitu kan. Jadi sebenarnya secara tidak langsung tuh kayak membantu. Ada Tonji, ada semua lah. Semua orang terlibat karena cuma sekarang kata Prologfest itu 2022 kita ubah mindsetnya kayak kalau kita bicara regional secara konten, program, secara kuratorial line up segala macam itu kita pengen tuh bukan Makassar lagi, kita pengen Indonesia Timur gitu. Oke. Indonesia Timur ya skupnya jadi kita pengen skupnya naik. Serunya lagi di 2022 ini kita coba stagingnya naik kan. Jadi kita bikin sekarang di 4 pulau gitu. Jadi bukan cuma Makassar tapi kita buka di Makassar sebagai main event. Terus kita bikin after eventnya itu kita bikin agak serius juga di Medan, di Sumatera kan. Terus kita bikin di Kalimantan, di Balikpapan. Terus kita bikin di terakhir tuh puncak yang satunya kita bikin 2 puncak Makassar dan Jakarta. Penutup di Jakarta kita bikin nanti 11 Desember juga gitu. Nah, jadi 40 ini kita coba kalau memang paling mau serius sama Prolog Fest, ayo kita lebih serius lagi ya. Kita kan dari satu itu fokus nih kayak tadi saya bilang jadi bisnis gitu. Coba kita benahi deh. Nah, terus 2020 tuh kita pengen kalau mau lebih serius terus coba naikkan stagingnya gitu. Brandnya itu naik lagi kayak dia yang tadinya brand Makassar, sekarang kita pengen brand Makassar ini tuh juga bunyi di nasional gitu. Tapi mengcapture setahun belakangan. Tapi saya dengar Melismatis mau main lagi. Nah, tahun ini temanya Rewrite the Stars. Menulis ulang takdir. Oke. Termasuk Melismatis ditulis kembali. Sebenarnya lebih ke kita cuma kasih space aja buat mereka. Terserah mereka akan melanjutkannya atau tidak. Gitu. Tapi kan juang juga di Melismatis. Nah ya, secara ini saya main cuman saya rasa sejauh ini belum ada komitmen ya. Mungkin sama dengan yang lain kayak W. Supratman, The Finalist. Saya tidak tahu tuh mereka setelah Prolog Fest bakal berkomitmen lagi kah atau tidak. Harusnya ditodong itu anak-anak gitu harus komitmen gitu kan. Ini juga bukan proyek yang sedikit ya untuk mereka juga karena ini kan tidak hanya mengcapture mereka tapi sebenarnya menantang gitu. Oke, apa lagi setelah ini gitu. Saya kayak saya minta mereka minta teman-teman tuh kayak Herakiri, DWR, Melismatis, Finalist, Albal Dance Out tuh semua main lagi dan kayak ketemu muka lagi baru ngobrol. Sebenarnya pengen kayak begitu ya. Cuma saya enggak bilang langsung kayak ngobrol mau coba bikin lagi gitu. Saya pengen Makassar tuh punya banyak line up. Betul. Semua event gitu kayak sebut saya Sublime atau F8 mungkin atau yang F8 yang kita tahu harusnya banyak band lokalnya ya. Terus Rockin Celebes itu terasa kayak line up-nya tuh harusnya warna-warni gitu. Nah, makanya saya pengen tuh semuanya datang, semuanya main lagi biar banyak line up. Gitu ya. Jadi ini juga tantangan ternyata buat band-band yang dikumpulkan di sini termasuk W. Supratman ya. Finally Kak Iko itu W. Supratman. Kembali lagi setelah 12 tahun ya luar biasa. Nah, Prolog Fest memposisikan diri sebagai salah satu festival yang saya juga dengar teman-teman bilang ini grade A untuk di Makassar Makassar. Nah, kebanyakan sekarang musik festival yang kita tonton, kita lihat 6 bulan terakhir itu kan menurut saya ada yang sangat mengkhawatirkan dari mereka gitu. Hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi dan lain-lain. Ini saya malah punya beberapa catatan tentang beberapa musik festival di situ. Nah, mungkin Juang bisa memberikan gambaran sebenarnya kalau bikin musik festival itu apa yang harus diperhatikan gitu. Karena kalau saya ngoceh-ngoceh capek mah gitu. Sebenarnya saya kata tidak, ilmuku tuh untuk event tuh ibaratnya kayak cuman baru lah ya. Sebenarnya saya merasa 5 tahun itu baru dan kalau ditanya festival ya sebenarnya menurutku dari direkturnya sih, dari pengarahnya sebenarnya. Saya rasa tuh kayak
soal finansial, Ya. soal sponsorship, partnership, Ya. soal kuratorial, programming. Menurutku itu kalau kita jadi tim yang baik, kita menjadi tim yang sesuai kerjanya, porsinya, tidak disibukkan dengan hal lain. Ya. Saya rasa kayak bisa diberjalan dengan baik gitu. Ya. Dan yang bisa handling ini tuh director sih Kak. Jadi menurutku keberhasilan dan kegagalan festival tuh adalah Bergantung sama director. bergantung dari apakah direkturnya bekerja dengan sadar. Ya. Maksudnya kayak saya tidak mau bahas teknis Kak. Ya. Itu kenapa tadi saya buka dengan saya baru bikin festival. Tapi maksudnya saya sering main festival, tapi bikin festival baru ya 5 tahun itu, dan saya lihat kayak ilmunya tuh gitu-gitu aja menurutku Kak. Kayak kita belajar banyak lah dari apa yang pernah kita lihat ya. Cuma saya rasa kunci paling utama tuh bukan teknis justru, tapi lebih ke kesadaran direkturnya gitu. Kayak secara finansial kita sekuat apa sih gitu. Kita plafonnya di mana? Satu finansial. Menurutku gitu, kita plafonnya di mana gitu. Kayak plafonnya segini tapi kita push segini, itu kayaknya itu kan mustahil. Nah terus itu finansial, terus kayak kesadaran finansial, kesadaran kedua tuh kesadaran teknikal nih. Kayak apakah tim yang kita pilih itu memang bisa mengerjakan, bisa sesuai nggak dia sih gitu. Bukan hanya mampu ya. Wah benar gitu, bukan hanya mampu. Bukan hanya mampu dan mau. Iya. Tapi harus bisa. Karena bisa tuh dalam tanda kutip tuh dia harus punya timeline. Kayak kerjanya apa. Nah yang paling utama bagaimana si tim ini, apalagi head production tuh mengurusi pihak ketiganya tuh kayak vendor, kayak apa itu kan kayak butuh tenaga banget gitu Kak. Kita mesti minta inilah, minta itulah, belum tentu dia kan itu habis juga tuh energi. Betul Kak, kita lebih tahu kan. Nah itu kan butuh sesuatu yang tindakan sadar gitu Kak. Gimana menjelaskan sadar? Bukan hanya mau gitu. Iya Kak, paham maksudku sadar Kak, kayak sadar betul bahwa tidak gampang ini barang-barang. Nah benar gitu, kayak nggak bisa kok bekerja sendiri dan menggunakan idealisme gitu. Kita tuh di Prolog sekarang Kak, hal yang justru kita benahi adalah finansial. Kita bentuk tim finance yang benar-benar mengcounter maunya director, mengcounter maunya kurator, mengcounter maunya Nirwan, mengcounter maunya Juang. Itu kayak ada tim yang betul-betul dia tidak mungkin ngeluarin kalau gitu. Kita bakal sampai di Bombay lah gitu di kantor. Jangan sampai depresi nih orang-orang keuangan di sana. Iya kayak pokoknya hektik gitu, dia tidak mau. Apalagi Prolog ya. Iya, yang kita sekarang pakai 62 musisi yang main, 12 dari luar, 49 lokal, 50 lokal. Terus itu kayak menurutku ternyata kunci event planner itu lebih ke punya kesadaran sih. Kesadaran finansial, kesadaran teamwork, kesadaran apa ya? Tapi mungkin karena ini ya Kak, mungkin karena Prolog tuh dimulai dari tidak langsung besar ya. Jadi Prolog tuh awalnya kan 2017 kita cuma conference. Conference gitu-gitu aja lah, kita datang dari daerah, dari Parepare, dari Bone. Terus 2018 kita dihujat karena kita bikin award gitu. Pokoknya kayak kita merasakan itu gitu dari awal, dan pot funding kita tuh tidak besar waktu itu gitu. Jadi kita mulai dengan kayak 500.000, terus naik menjadi evaluasinya naik menjadi 30 juta, terus naik gitu. Sekarang berapa? Sekarang ya pokoknya kita sampai MM lah. Jadi maksudnya kayak kita justru di kantor tuh kayak tidak sadar di titik ini nih Kika. Ya seperti dan itu kenyataan yang yang harus kita lihat gitu. Kayak tadinya kan kita tidak mau bikin di 4 kota. Tadinya kita mau bikin 2 kota saja, Balikpapan sama ini. Jakarta tuh kita cuma mau bikin kayak press conference aja. Tapi tiba-tiba ada tawaran sponsor sih bilang, coba kita hitung deh. Masuk nggak sih? Masuk ternyata. Kita buat deh. Kayak gitu juga. Jadi kesadaran itu tuh yang penting saya menurut karena setauku ya di Makassar itu anak SMA pun bisa bagus dia buat, bukan bagus dalam tanda kutip, itu bagus kayak bisa bikin event yang banyak penontonnya. Itu menurutku kan itu yang utama Kak, penonton gitu. Kalau artinya kayak anak SMA yang tidak belajar seni pertunjukan aja bisa running event,
dari 100 fans itu mungkin yang gagal 4. Iya. Maksudku, nah dia pasti punya kesadaran finansial yang di situ gitu kan, yang menurutku penting gitu kan. Nah, ini saya nggak mau bicara teknis. Pada dasarnya saya mau bicara teknis karena kita tahu lah aspek-aspek yang dipenuhi dalam festival tuh mesti ada ini, Iya, ini, itu, betul, ini. Nah, betul. Prolog tuh dimulai dengan apa nilainya didukung sama band-band lokal gitu kan. Iya. Nggak bisa jalan kalau bukan band lokal yang mau main gratis waktu itu Iya. gitu. Terus kita punya tim yang alhamdulillah sejauh ini tuh kita saling mengcounter keinginan gitu. Iya. Kayak tidak semua tuh keinginan di Prolog sebenarnya nggak dipenuhi gitu. Tapi itu sebenarnya ya yang kita bisa pelajari, dan saya juga mengamini bahwa memang itu kesalahan finansial, teknikal dan lain-lain. Benar Kak. Yang terjadi di Makassar itu dengan banyaknya festival, banyak yang tidak punya itu. Iya. Jadinya jualan line up dan lain-lain. Memang mewah dan lain, tapi Iya. cerita-cerita di belakangnya itu miris sebenarnya. Nah, Prolog memulai dari bawah, itu yang penting. Prolog Fest memulai dari bawah dengan band-band Nggak ada Makassar. bahkan musiknya. Konferensi Nggak ada ya, aja. konferensi dulu ya. Nah, yang terjadi di beberapa bulan terakhir tiba-tiba muncul di line up-nya 9 Iya. dan lain-lain, itu luar biasa gitu. Cukup lah. Cukup. Sebenarnya itu bisa menjadi pengalaman ya Iya. bagi mereka. Tapi selama mereka sadar bahwa mereka telah ada di industri itu, harusnya mereka bisa lebih berkembang gitu. Di Prolog tuh Kak kita berkembang karena kita saling counter sih. Iya, iya. Maksudnya contoh nih Kak, Prolog Fest yang ini nih. Di hari keempat tuh kan lokal semua. Iya. Tadi tuh kita pengen nggak usah main lokal. Pokoknya kita kasih main yang ini di Iya. ini. Iya. Terus ada orang kayak Nirwan. Iya. Yang bisa marah sama saya di kantor kayak. Oh, Nirwan bisa marah. Bisa kayak begini nih kalau harus kau juga ingat bla 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 gitu. Iya di. Nah itu akhirnya kita ubah. Oke, semua tanggal 13 yang main lokal kita coba lihat dari tanggal 10, 11, 12 penontonnya mungkin ribuan. Tapi di tanggal 13 nih banyak deh yang nonton gitu. Kita kasih kingnya deh, Ridwan Sau misalnya. Kita kasih band-band reuni deh, The Finalist, Melismatis, Harakiri gitu. Band yang orang katanya banyak yang tahu dulu gitu. Kita coba lihat sejauh apa sih orang mensupport kita gitu. Nah itu tuh pertimbangan dari Nirwan. Ada pertimbangan sponsorship yang dari Ical yang kayak kita tuh kalau kita terima brand ini resikonya akan kesini, dan itu kayak saya tuh nggak bisa juga melawan itu Kak. Belum lagi kayak saya mau nambah terus artis, terus saya ajukan ke finance bilang Kak sorry nggak bisa. Saya juga terkejut bahwa ada Tonji yang bisa kantor juang. Oh itu sangat sih Kak, sangat ada di Prolog tuh kantor-kantor yang itu yang bikin kita kayaknya punya titik kesadaran ya. Kalau kan ini dimulai dari Kak Iko tadi nanya bagaimana Prolog Fest dan kenapa dia mudah-mudahan tidak dapat efek kayak yang orang lain dapat. Tapi kalau ditanya sejauh ini kenapa tidak ya, karena kita punya tingkat kesadaran yang tinggi soal kemampuan kita gitu kan. Tingkat kesadaran itu kita bisa peroleh kalau timnya saling mengingatkan, saling counter, saling membatasi, saling punya teritori kerja gitu. Kayak Juang kau director, tapi kau sampai konsep sudah serahkan ini ke penjualan, serahkan ini ke sini. Betul. Semua harus punya sales, punya target, marketing punya target, kuratorial punya cara gitu. Kayak kau nggak boleh campuri gitu. Dan biarkan mereka bekerja. Benar Kak, itu yang bikin kita Prolog tuh kayak sekarang bisa berkembang lah gitu secara secara festival ya Kak gitu. Nah ini yang kita pengen harapkan tuh sebenarnya bagaimana Prolog Fest terus punya budaya baru yang tujuannya meningkatkan kesadaran kerja kita. Untuk Makassar apa yang disasar oleh Prolog Fest di tahun kelima penyelenggaraan? Itu tadi kita pengen menstimulasi kembali bahwa di Makassar tuh banyak band yang sangat festivalable. Jadi ada 49 kalau nggak salah yang kita pilih 49 band lokal itu tambah Ati ya. Ati Kodong tuh 50 lah. 50 berarti lokal gestar lah. Nah, itu kita pengen bilang ke mereka bahwa di Makassar tuh lengkap. Kita tiba nih di hari ini. Di hari dimana metrok ada, dangdut ada, kita juga punya Lord untuk musik daerah, kita punya grup metal, kita punya band mitos yang yang jarang, kita punya grup elektronik, kita punya, pokoknya kita mau bilang itu ke orang. Itu yang kita pengen lihat kan di Makassar gitu. Gitu, nah, untuk di Prolog Fest tahun kelima, secara pribadi Juang itu yang paling mau ditonton siapa?
Saya paling mau nonton Harakiri, Ya. B5, Ya. 2R. Ya. Kalau untuk yang ini, saya juga pengen nonton ini Hati Kodong karena dia akan kolaborasi dengan Arif Brata dan Oh gitu. ya Arif Brata dan siapa? Ridwan Sau. Tapi kalau untuk gestar, saya pengen ini pertama kalinya Melancholic Beach sama Efek Rumah Kaca kolaborasi dalam satu stage gitu. Ya, Dia akan bawa 2 lagu. Ya. Dan ini kan sama-sama band mitos lah. Band mitosnya Jakarta dengan band mitosnya Jogja gitu. Ya. Semua leadernya tinggal di luar negeri, jarang kumpul, bahkan malah kita bawa ke Makassar kayak Holil. Saya tahu Holil jam mau dulu ke Jakarta. Langsung Makassar. Jam mau dulu ke Amerika. Ngapain dulu di Makassar gitu ya. Terus saya kasih tahu juga Ugo, vokalis MLB. Wah, belum pernah kok ke Makassar, baru banyak sekali orang Makassar menonton kok. Betul, termasuk saya. Iya. Ayo main ke sini, main lagi. Ya. Baru sama Holil lah. Dia bilang, wah menarik tuh, kita belum pernah gitu. Oh, kayaknya itu sih Kak, Meldi, Efek Rumah Kaca, Ridwan Sau, Hati Kodong, Arif Brata, Harakiri, 2R dan mudah-mudahan etos kerja band-band itu juga menular ke teman-teman band, apalagi yang generasi yang baru-baru ya, yang nanti bermain gitu. Nah, apakah Juang secara sadar itu pernah mengerti bahwa sekarang levelnya Prolog Fest sampai di mana? Saya tuh tidak pernah tahu Kak, sebenarnya kalau dari obrolan tuh saya nggak tahu dari mana. Saya sebenarnya kan kayak sibuk sekali rumah prolog. Baru Kak, kalau kita aja kayak Eva aja, siapa aja ketemu baru Kak kemana-mana gitu. Kalau enggak ya di studio aja sama di rumah. Jadi nggak tahu Kak bagaimana orang melihatnya gitu. Melihat Prolog Fest. Melihat Prolog Fest, tapi kalau secara kerja kita kayak kelihatan makin sibuk di kantor. Dengan kelihatan kayak semakin banyak orang, semakin banyak ini. Jadi kalau tanya levelnya kali, kita levelnya mungkin ya secara internal naik banget lah. Secara internal ya, kita tidak tahu secara eksternal dia naik apa turun gitu. Juang mau membawa Prolog Fest sampai ke titik mana? kita pengen jadi apa ya, tujuan besar kita tuh kan Kak 2 sebenarnya Prolog Fest. Satu pengen jadi festival tahunan di sini di Makassar. Yang kedua kita pengen punya agenda tahunan tuh bawa tour band Indonesia Timur, kayak misalnya anggaplah tahun depan kita bisa mungkin bawa tour apa gitu, band apa Makassar atau band mana yang bisa kita bawa tour lah kemana-mana gitu. Itu sih sebenarnya, jadi dia pengen jadi mungkin kayak apa ya, kayak promotor yang bikin tour band sama promotor jadi nanti Prolog Fest akan menjadi promotor gitu ya. Iya. Nah itu yang juga ngomong bawa Prolog Fest ke situ. Berapa orang tenaga ahli di Prolog Fest? Enggak ada yang ahli Kak. Semuanya tuh. semua pekerja muda dan punya passion yang besar untuk. Setahuku tim Prolog tuh enggak pernah di Slammers, enggak pernah di Dimensi, kayaknya semuanya baru. Kayak enggak orang yang enggak pernah di tempat manapun gitu. Kayaknya orang semua kayak anak band. Terus kita buat festival, kau mau jadi ini gitu ya. Tapi mungkin kita punya sama-sama selera sih. Kita nonton dokumenter yang sama. Kita mungkin baca literasi yang sama, jadi kita bisa agak. Tapi itu kan yang jadi menarik, mengajak anak band keluar dari pakemnya gitu. Menjadi orang di belakang sebuah festival itu susah gitu. Jadi sekali lagi kita tekankan, bukan cuma saya, karena Om Juang juga tadi sudah bilang bahwa sudah banyak. Tapi bagaimana Kak Iko melihat Prolog Fest? Nah, saya melihat Prolog Fest ini dari tahun ke tahun, terus terang itu tidak tiap tahun saya datang, tapi saya selalu menyempatkan diri walau beberapa jam saya akan datang Prolog Fest. Dan pada saat ini saya tertarik dengan pertama tagline-nya gitu, bahwa Prolog mengajak kita untuk menulis kembali kita punya perjalanan dan lain. Dari situ saya sudah bisa tangkap bahwa apa yang diinisiasi oleh Om Juang dan kawan-kawan itu sesuatu yang harusnya diapresiasi lebih besar gitu. Saya beranggapan bahwa Prolog Fest ini sudah ada di grade A lah sebenarnya, karena tidak banyak kota di Indonesia ya, bukan cuma di Indonesia Timur yang punya festival yang sudah berjalan 5 tahun gitu, ya kan? Yang lain-lain yang di luar itu kan ada yang 2 tahun 3 tahun, fundingnya macet, selesai dan lain-lain. Ini menjadi katanya orang Kak, kalau satu kali masuk event nggak bisa keluar nih. Sama seperti saya. Iya Kak, betul kayak itu. Betul sekali. Dan itu nanti akan kita rasakan. Khawatir ini Kak sama karir bermusikku kalau begini. Tapi nanti kayak tahun depan tuh mungkin
kita mungkin ganti ya, mungkin saya diganti jadi direktur aja lah kayak Boleh. untuk festivalnya. Di Perkolok itu ada Juang, ada Didi yang saya kenal pas keringnya luar biasa. Jadi itu Iya. boleh. Itu akan tidak jadi masalah. Ah. Ini saya bisa garansi gitu bahwa dengan orang-orang yang tepat ini akan Nirwan, berjalan. Didi, Ical dan lain-lain itu menjadi hal yang nanti akan dinikmat sendiri sih kayak gitu. Nah, terakhir sebelum kita kan mau makan cumi ini, Iya. Nah, terakhir saya minta Om Juang ini memberikan satu statement khusus lah kepada teman-teman band dan pelaku industri kreatif. Bukan hanya di industri musik gitu. Harusnya kita bikin apa sebenarnya gitu, karena banyak sekali kan sebenarnya contoh-contoh dikasih ke ini gitu. Cuman saya khawatirnya gitu kita memilih jalan yang tidak tepat gitu. Makanya kan saya suka keluar tentang saya sering masalah event yang begini, event yang bukan apa-apa gitu. Saya cuma mau mengembalikan itu ke jalurnya gitu. Apa yang saya tahu bahwa ayo tadi sudah luar biasa Om Juang bilang harus punya kesadaran finansial, produksi dan lain-lain. Nah, boleh keyboard statement dulu biar yang cukup tajam gitu. Cukup tajam dan kita sebarkan sama-sama bahwa ayo begini Ki harusnya. Ke pelaku atau ke semua orang? Semuanya. Saya sebenarnya kalau statement saya kalau tentang festival nih fokusnya. Saya kita sama-sama mengapresiasi festival, baik itu cara kita mengapresiasi sebagai pelaku penyelenggaranya atau cara kita mengapresiasinya sebagai penontonnya gitu. Karena ini kan yang paling penting dalam sebuah festival itu adalah sustainability kan. Sustainability itu dalam artian sustainability itu berarti keberlanjutan. Keberlanjutannya secara terus-menerus. Berarti kalau kita melihat festival sebagai sustainability itu berarti penyelenggara bisa melihatnya sebagai aspek bisnis yang penting masa depan. Itu sustainability. Tapi penonton tuh bisa melihat bahwa kita punya tempat untuk berekspresi, bertemu orang di lingkungan yang positif gitu, tidak selalu dengan itu. Terus berikutnya untuk penonton juga kita bisa melihat festival sebagai gaya hidup gitu di Makassar yang keren lah, budayanya tuh kayak tidak budayanya itu budaya maju begitu. Kita bisa melihat perkembangan di festival gitu. Jadi saya rasa saya pengen penonton Prolog Fest dari 2017, 2018 itu sampai 2030 mungkin 2000 berapa gitu. Itu tuh bisa jadi cerita kayak dulu waktu muda Kak, kalau saya ke Prolog Fest itu banyak sekali brand makanan ini, brand makanan itu yang bisa kita cicip gini, bisa masih ada band itu dulu waktu saya kayak gitu-gitu. Jadi kayak dia bisa menjadi long story lah gitu untuk budaya itu masih bilang budaya kan Kak. Jadi kalau kesimpulannya sebagai penyelenggara kita pengen ayo kita sama-sama apresiasi festival, Prolog Fest atau apapun itu yang karena itu bicara tentang sustainability. Ada ekonomi yang berputar dalam, ada keberlangsungan pelaku gitu. Termasuk skenanya berputar. Nah, itu maksudku kayak skenanya bisa terus berputar saling melihat ini. Untuk penonton saya pengen ini jadi long story buat mereka gitu. Bisa jadi cerita-cerita di masa depan. Menurutku kalau dia sudah menjadi cerita, festival sudah menjadi cerita-cerita yang baik, menurutku festival akan menjadi budaya atau gaya hidup yang bisa orang lihat sebagai hal positif gitu. Makassar tidak selalu kita ngumpul di tempat-tempat apalah begitu ya. Kita bisa bawa itu ke festival kan setahuku berasal dari kata festif ya, yang perayaan, kebahagiaan. Itu kenapa kita pilih Karena juga, karena kita tidak mau ada macet-macet, ada apa. Karena ya jangan lupa Itu agak old school soalnya. Kayak ini tempat. Saya terakhir bikin event musik di Karena itu 12 tahun lalu. 12 tahun lalu saya lihat 12 tahun lalu. Kita kayak 6 hektar. Terus ya. banyak space gitu kayaknya. Ini tempatnya festival nih. Jadi nanti semua itu ke mobil akan parkir di GTC. Ini tayang kapan? Besok. Sampai ini orang akan parkir di GTC, semua itu jalan kaki masuk ke dalam, Pak. Oke, parkir GTC jalan kaki ke sebelah. Nah, itulah tadi luar biasa sekali pemaparan Om Juang tentang festival, bagaimana kita harus berbudaya di situ, bukan hanya musik, tapi festival adalah perayaan. Mari rayakan banyak hal, mari rayakan bagaimana teman-teman kita menulis kembali
Ya, Rewrite mimpi-mimpinya. the Stars. Ya, Rewrite the Star sebagai tagline utama dari Prolog Fest kelima tahun 2022. Jadi saya juga berharap nantinya mungkin 10 tahun lagi saya akan tetap melihat bahwa ada Prolog Fest dan ada Juang Manyala di sana. Amin. Menjadi Sama-sama. satu tonggak sejarah bahwa festival di Makassar luar biasa. Iya. Oke, terima kasih. Om Sama-sama, Juang, Teko. Gatos Sama-sama, dulu. Teko. Selalu masih Ya, support. jangan lupa Prolog Fest 2022 10, 11, 12, 13 di Akarena, Ya. parkir GTC, terus nyebrang ke dalam. Banyak hal yang bisa kita 4 hari di sana. ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Silakan komen dan lain-lain. Kita ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Ewako.